Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita bertemu lagi ya pada pertemuan siang hari ini begitu. Walaupun memang cuaca agak sedikit gerah, tapi tetap semangat ya. Oke. Baik, nah sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, silahkan untuk KM Dewangga untuk pimpin doa terlebih dahulu ya. Persilahkan. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak tanya sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Dua orang ya? Jihan sama Teresia. Kemana? Teresia sakit, Jihan Alfa. Oke, baik. Bagi yang sakit semoga kita doakan semoga cepat sembuh ya. Begitu. Baik, amin. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak akan mencoba menjelaskan kepada kalian mengenai sistem gerak pada manusia, ya. Nah, sistem gerak pada manusia ini terutama yang akan dijelaskan pada pertemuan kali ini yaitu tentang materi tulang, begitu ya. Nah, kalian suka tadi pagi ya, kalian dari rumah ke sekolah jalan kaki atau naik motor atau naik sepeda? Naik motor ya, sampai gerbang kan ya. Dari gerbang ke kelasnya jalan kaki ya. Berarti itu bergerak ya. Berarti dari mulai gerbang ke kelas bergerak. Nah, bagaimana sih kita bisa bergerak? Atau kita punya apa aja sih sehingga kita bisa bergerak? Punya tulang, terus punya sendi, punya otot. Baik, sudah pada pintar ya. Ya, jadi memang kenapa kalian bisa bergerak dari mulai gerbang ke kelas kalian? Karena tadi ada yang namanya alat gerak ya di tubuh kita ya. Seperti yang kalian sebutkan tadi, ada tulang, ada otot, ada sendi, begitu ya. Nah, kalau tulang sendiri itu merupakan, nah gini, tulang itu bisa bergerak sendiri atau dia itu digerakkan? Digerakkan, makanya tulang disebut dengan alat gerak pasif, betul ya. Kenapa gerak pasif? Karena dia digerakkan oleh siapa? Oleh otot, betul ya. Give applause untuk kalian semua ya. Baik, sebelumnya coba Bapak akan menampilkan ada pertanyaan dulu yang pertama gitu ya. Nah, coba ada pertanyaan nih yang buat kalian berpikir nih ya. Mengapa tinggi tubuh seseorang begitu ya tidak akan bertambah ketika memasuki usia 18 hingga 20 tahun? Anybody knows? Ada yang tahu kenapa? Kalian sekarang berapa tahun nih? Ada yang 17, ada yang 18. Begitu. Oke. Ada yang tahu kenapa tidak akan bertambah tinggi lagi? Karena ya silahkan satu orang deh, maksudnya jangan rebutan ya, satu orang coba. Kenapa kira-kira ya? Ada yang tahu? Silahkan, nggak apa-apa. Sampaikan pendapat kalian. Kenapa kira-kira? Kan ini berhubungan erat dengan kalian ya. Kalian kan umurnya 17-18 tahun ya. Nah, menurut data kan tidak akan bertambah tinggi lagi guys. Itu. Kira-kira kenapa? Masa pertumbuhannya sudah berhenti. Udah berhenti begitu ya. Ada lagi? Ada pendapat lain? Ya, silahkan Sabrina. Karena telah melewati masa pertumbuhan. Baik. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ada pendapat lain lagi mungkin? Udah itu ya. Oke, dua pendapat tadi ya. Karena pertumbuhannya terhenti dan melewati masa pertumbuhan. Nanti coba kita lihat ya. Karena kan nanti masalah ini akan kalian jawab nanti di pelajaran kita kali ini ya. Nah, Bapak menampilkan suatu video nih.
Nah, coba kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, coba perhatikan videonya. Di sini, nah, rapid growth. Katanya, tahu rapid growth? Jadi tumbuhannya cepat gitu guys. Jadi waktu dari anak-anak hingga remaja itu dia pertumbuhannya cepat gitu ya. Nah itu growth plate-nya. Nah lihat di situ karena ada newborn tissues katanya ya. Newborn tissue itu apa? Jaringan tulang baru gitu ya. Nah lihat ini rata-rata pertumbuhannya. Ya, jadi sumbu X itu menunjukkan umur, sumbu Y itu menunjukkan tinggi badannya. Kayak gitu. Nah, kita lihat tadi ya. Nah, ternyata untuk yang tulang ini ya, itu dia pertumbuhannya paling tinggi yaitu 10 mm per year per tahun, sedangkan ankle itu hanya 4. Nah, lihat ya, pertumbuhannya dari mulai anak-anak, remaja hingga dewasa. Kalian kan berarti udah pertumbuhan akhir nih ya. Nah, jadi udah skeletal maturity. Artinya apa? Skeletal maturity udah matur kan dewasa ya si tulangnya begitu. Nah, jadi ternyata pertumbuhan tulang itu diakibatkan atau bisa disebabkan oleh apa aja? Oleh aktivitas, kemudian oleh jenis kelamin, oleh umur dan sebagainya. Nah itu ya video tentang bagaimana tulang itu bertumbuh. Nah baik, tadi kalian sudah menyaksikan video begitu ya. Nah selanjutnya Bapak akan sampaikan apa sih tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Jadi tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu untuk agar siswa atau kalian itu bisa menjelaskan, terutama menyebutkan bagian-bagian tulang, kemudian menjelaskan fungsi rangka manusia, kemudian juga untuk bisa membedakan antara tulang rawan dan tulang keras, bisa juga menganalisis keterkaitan ya antara tulang begitu ya. Nah, pada pertemuan kemarin Bapak kan sudah menyuruh kalian untuk membaca materi ini terlebih dahulu ya, dan Bapak sudah instruksikan kepada kalian untuk bisa menuliskan istilah-istilah biologi pada materi tulang yang kalian anggap sulit ya. Nah sebenarnya hal ini berangkat dari kesulitan kalian sendiri. Kan ketika Bapak tanya apa sih kesulitan materi biologi, kalian jawabkan adalah bahwa di materi biologi banyak istilah-istilah yang sulit, begitu ya. Nah pertanyaan Bapak sudah dituliskan tadi istilah-istilah biologi yang sulit itu? Sudah. Oke baik, Bapak minta untuk kelompok 1 perwakilannya silahkan untuk menempelkan kertas lipat itu ke styrofoam ini. Silahkan kelompok 1, kelompoknya Morley dan kawan-kawan. Silahkan. Ayo. Nah, ini adalah istilah-istilah yang kalian anggap sulit ya di materi tulang ya. Baik. Sip. Kelompok 2, kelompoknya Wahyuwana tadi ya. Silahkan. Baik, ya. Nah ini ada beberapa istilah biologi atau nama Latin ya dari tulang pada materi kali ini yang kalian anggap sulit tadi, begitu ya. Nah nanti kita akan bahas ya. Kita simpan dulu di sini. Baik. Nah untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini seperti biasa ya. Nah Bapak di sini sudah menyediakan ya. Di sini Bapak sudah menyediakan
apa namanya, ada LKPD ya, dan ada gambar, di sini gambar ya, dan ada kartu istilah biologi yang harus kalian isi ya, sesuai dengan kelompok kalian, begitu ya. Baik, Bapak bagikan. Baik, jadi instruksinya bisa dipahami ya. Kalian kerjakan LKPD-nya, kemudian tadi yang gambar dan ada kartu istilah biologi tadi, silahkan kalian tempel sesuai dengan apa namanya, nama pada tulang tersebut yang tepat, begitu ya. Dipersilahkan. Baik, kita mulai ya diskusi kita kali ini. Baik, tadi untuk kelompok 1 sudah? Sudah ya? Baik, kelompok 1 silahkan untuk tampil ke depan. Dan yang lainnya tolong diperhatikan pemaparan dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Silahkan kelompok 1. Baik, nah tadi semua kelompok ya mungkin ada yang belum karena memang keterbatasan waktu sudah tampil semua. Nah waktunya sekarang kalian untuk mengisi apa namanya, evaluasi begitu ya. Silahkan isi PG-nya saja. Baik, sudah semua. Baik, perhatikan. Nah, dari tadi yang telah teman-teman kalian jelaskan, nah tadi kan di awal Bapak sudah meminta kalian untuk menempelkan istilah-istilah ya. Coba kita bahas ya, apakah istilah tadi termasuk ke dalam istilah yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Yang pertama, ada yang namanya di sini vertebrae thoracalis. Ada yang tahu berarti apa vertebrae thoracalis itu? Vertebrae itu berarti tulang belakang ya. Berarti ini adalah tulang punggung.
ada thoracalis ataupun dorsalis begitu ya. Berarti ini ada di tulang apa tadi? Ada di tulang belakang, betul. Kemudian di sini ada costa vera. Berarti ada di tulang apa tadi? Yang tulang rusuk. Costa vera itu tulang rusuk yang bagaimana? Tulang rusuk sejati, betul ya. Tadi namanya costa vera. Kemudian di sini ada sacrum ya. Sacrum itu tulang apa tadi? Yang iya, yang di bagian gelang panggul ya. Tulang sacrum itu di antara di antara tulang paha ya, begitu. Nah, kemudian ada cartilago dan osteon. Nah, berarti tadi kelompok yang menjelaskan adalah yang perbedaan tulang rawan dan tulang keras ya. Cartilago itu apa tadi? Tulang rawan. Kalau osteon tulang keras, begitu ya. Kemudian ada lagi humerus. Berarti bagian gerak apa ini humerus itu? Gerak atas ya, humerus itu berarti tulang apa? Tulang lengan atas. Baik. Kemudian nih ada di bold nih, ileum ya. Ileum berarti ada di gelang panggul juga tadi ya. Ileum itu tulang apa? Tulang usus, betul ya. Kemudian di sini ada mengenai tulang tengkorak nih. Ada bagian tulang ubun-ubun namanya apa? Apa? Parietal, betul ya. Jadi tulang parietal. Nah, ini tadi nama-nama istilah itu sudah dibahas oleh kalian sendiri, begitu ya. Baik, sekarang mari kita simpulkan. Berarti mengenai rangka ini atau tulang ini, yang pertama kan sebenarnya tulang itu kan ada terbagi menjadi berapa jenis tulang? Ada tulang rawan, ada tulang keras, begitu ya. Nah, mengenai tulang keras itu sendiri, bagiannya ada bagian apa aja? Ada bagian aksial atau dia itu sumbunya begitu ya. Sumbunya seperti apa? Tengkorak, kemudian tulang badan begitu dan tulang belakang ya. Itu rangka aksial disebutnya. Sedangkan rangka-rangka anggota gerak disebut dengan rangka apendikular. Apa aja rangka apendikular? Berarti anggota gerak atas, kemudian anggota gerak bawah, seperti itu ya yang telah kalian jelaskan tadi begitu. Nah, kemudian yang kita bahas kembali ini perbedaan tulang rawan dan tulang keras. Dilihat dari sifatnya, zat kapurnya deh. Kalau tulang keras zat kapurnya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau tulang rawan sedikit. Dari zat perekatnya, kalau tulang keras sedikit, kalau tulang rawan banyak. Kemudian dari sifatnya, kalau tulang keras itu sifatnya kaku ya, sedangkan tulang rawan lentur. Contoh tulang keras apa? Tulang kering, tulang lengan atas, begitu ya. Kalau contoh tulang rawan, daun telinga, ya, tulang hidung, begitu. Baik, berarti sudah paham ya sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tadi kalian sudah berdiskusi, kemudian sudah sudah mengisi evaluasi begitu ya. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11:30 lebih, karena waktu istirahat ya. Jadi silahkan untuk dibereskan terlebih dahulu buku-bukunya ya, dimasukkan ke dalam tas, dirapihkan. Nah, kalau sudah baik, ketua kelas dipimpin doa dan istirahat.